Pemirsa, pemilik Uhutur Khalid Zid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Khalid menepis keterlibatan dengan travel Muhibah dan hanya menjadi korban. Direktur atau pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhutur, Khalid Zid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah jalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Ustadz Khalid Basalamah klaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Hal itu diungkapkan Khalid usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di Lembaga Antirasuah atau KPK. Kepada awak media, Khalid mengklaim dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun ia mengaku ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata yang menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Mas Budi. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, ibu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'udin dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Khalid menambahkan ada sekitar 122 jemaah yang turut terdaftar menjadi calon jemaah haji khusus melalui PT Muhibah. Namun Khalid menepis keterlibatan dengan travel Muhibah. Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terus bergulir. Dalam proses penyidikan, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, baik dari pihak Kementerian Agama, Travel Haji dan Umroh, serta Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mohon maaf pemirsa, sebelumnya Anda menyaksikan pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati yang menyatakan mundur dari anggota DPR RI. Satreskrim Polres Serang bersama dengan Satgas Pangan menggerebek sebuah pabrik penggilingan padi di Desa Pasir Limus, Kabupaten Serang. Dan petugas menangkap pemilik pabrik serta puluhan karung beras oplosan yang tidak layak konsumsi. Pemilik pabrik berinisial SU ditangkap polisi bersama 94 karung beras oplosan yang telah dikemas dalam karung merek terkenal berukuran 25 kg. Selain itu, petugas juga menyita 10 ton beras tidak layak konsumsi yang diolah menggunakan mesin heller. Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang menemukan dugaan praktik pengoplosan beras di pabrik penggilingan milik pelaku. Beras tidak layak konsumsi dikumpulkan dari beras sisa hajatan yang dibeli dengan harga murah, lalu dioplos dengan beras premium dan dikemas dalam karung bermerek. Upaya curang ini telah dilakukan pelaku selama hampir 10 tahun. Untuk membelinya rata-rata masyarakat umum, jadi dia jual itu untuk di kios pribadinya dia sendiri. Bisa dibilang tidak layak konsumsi, emang apa sih Bang? Ada bahan yang berbahaya atau apa nih? Setelah hasil uji lab, banyak jamur yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Seperti itu. Itu berasnya ada berapa banyak Pak? Untuk beras yang kita amankan kurang lebih ada 5-6 ton. Pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan curang dan terancam hukuman pidana penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Beras SPHP saat ini menjadi jenis beras yang paling dicari di pasar tradisional Kota Bandung. Selain langka, warga juga mengeluh akibat kenaikan harga beras. Lebih dari 1 tahun beras SPHP hilang di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, pedagang kehilangan pemasukan hingga mencapai 70%. Walaupun nggak ada ya cari aja yang lain aja gitu. Yang penting kan nggak jauh beda lah daripada susah-susah nyari ya. Kita kan butuh makan, jadi yang ada aja. Kelangkaan beras SPHP di pasaran turut mengkerek harga beras medium dan premium. Harga beras medium yang sebelumnya Rp13.000 per kilogram kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram.
Sementara untuk harga beras premium, dari yang sebelumnya Rp14.000, kini naik menjadi Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Berapa berarti, Pak? Dari premium tuh yang harga premium yang paling ini yang rendah 15.000, yang menengah 16.000, yang tinggi itu yang paling mahal 18.000. Sampai 18.000 berarti. Untuk HET-nya sendiri? Kekosongan beras SPHP di pasar diantaranya dipicu dari aturan baru pemerintah yang harus dipenuhi pedagang sebelum mengambil beras. Pedagang berharap agar Bulog segera mencari solusi agar mereka bisa kembali mendapatkan beras jenis SPHP dengan aturan yang dipermudah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum kepala bidang Badan Kesbangpol di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara terjaring operasi tangkap tangan yang digelar Satuan Reskrim Polres Buton Tengah. Oknum Kabid ditangkap saat baru saja mengambil uang senilai Rp59 juta dari penyedia yang bersumber dari dana Paskibra pada hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI. Maju sedikit, maju. Pria yang menggunakan pakaian ASN ini adalah pegawai dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Pria berusia 53 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Buton Tengah karena tertangkap tangan usai mengambil uang dari rumah penyedia di Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Uang tersebut merupakan uang fee dari anggaran Paskibraka sebesar Rp59 juta. Polisi mendapati tumpukan uang senilai Rp59 juta yang disimpan di bawah jok motornya. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku permintaan uang ke pihak penyedia atas pengetahuan atasannya. Bahkan uang tersebut rencananya akan diserahkan ke Kepala Kesbangpol selaku atasannya. Uang tersebut merupakan keuntungan pihak penyedia dari proyek pengadaan makan dan minum bagi pasukan pengibar bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang dianggarkan sebesar Rp196 juta. Pihak penyedia menyerahkan uang tersebut atas permintaan oknum Kabid sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Total anggaran Paskibraka Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp700 juta untuk beberapa jenis kegiatan, salah satunya pengadaan makan dan minum. Penyedia dari kegiatan tangkap tangan, penyidik menemukan barang bukti berupa uang tunai pecahan 100.000 dan pecahan 50.000 senilai total kurang lebih sekitar 59 juta. Uang ini untuk permintaan apa ini? Dari hasil penyelidikan, uang tersebut adalah permintaan dari PPTK atas keuntungan yang didapatkan oleh penyedia. Saat ini Satreskrim Polres Buton masih melakukan pengembangan dan penyelidikan mendalam terkait sejumlah kegiatan Paskibraka dengan total anggaran yang mencapai Rp700 juta. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah dalam kasus ini.